Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul The Collective 2023. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah gedung terbengkalai yang ada di tengah hutan. Kemudian memperlihatkan seorang hacker yang tengah dikurung di dalam kandang oleh sekelompok mafia penjualan manusia. Ternyata si hacker ini pernah meretas sistem pemerintah yang mustahil diretas oleh siapapun. Untuk itu para mafia akan menjualnya kepada orang-orang kaya karena mereka pasti membutuhkan jasa si hacker tersebut. Tak lama datanglah sang ketua mafia yang bernama Miro Lindell. Di sini Miro mengatakan kalau si hacker pasti akan terjual sangat mahal di sebuah lelang yang akan mereka adakan beberapa hari ke depan. Give the rat some cheese. Nikita, can you set that up? Adegan beralih ke seorang pria bernama Sam yang saat itu hendak menyusup ke sebuah rumah yang dijaga oleh puluhan orang. Sam diam-diam menyelinap ke rumah tersebut lalu tanpa ragu menghabisi para penjaga yang ada di ruangan depan. Setelah membereskan ruangan depan, Sam masuk ke ruangan belakang lalu kembali membrutal. Pada akhirnya Sam berhasil menemukan targetnya lalu inilah yang dilakukan Sam. Tak lama kemudian datang seorang ketua dari organisasi para pembunuh bayaran yang bernama Liamida, ini orangnya. Ternyata Sam tadi hanya sedang menjalankan sebuah tes ketangkasan karena Sam ingin bergabung dengan organisasi para pembunuh bayaran. Diketahui organisasi itu bernama Kolektif. Di sini Liamida mengucapkan selamat kepada Sam karena telah berhasil menjalankan tes dengan baik. Kemudian Liamida menyuruh Sam untuk datang ke kantor organisasi Kolektif pada esok hari. Sam Alexander. Singkat waktu, pagi harinya Sam datang ke kantor organisasi Kolektif dan bertemu dengan resepsionis tamu. Di sini si resepsionis bertanya ada urusan apa datang ke sini. Sam menjawab kalau ia ingin bertemu dengan Liamida karena kemarin Liamida menyuruhnya ke sini. Kemudian si resepsionis mengecek data Sam dan ternyata Sam tidak ada di dalam sistem. Sambil pura-pura mengajak Sam berbincang, si resepsionis diam-diam mengarahkan senjatanya di balik meja ke arah Sam. Hingga ketika si resepsionis hendak menembaknya, tiba-tiba Liamida muncul dan langsung memanggil Sam. Oh, hey Sam. Liamida mengatakan kalau Sam belum dimasukkan ke dalam sistem organisasi dan hampir saja si resepsionis menghabisi Sam. Kemudian Liamida mengajak Sam masuk ke ruangan atas. Ketika sudah di sana, Liamida mengatakan kalau Sam harus menjadi admin terlebih dahulu sebelum Sam diturunkan ke lapangan menjadi pembunuh bayaran. Sam sempat menolak karena ia sudah sangat siap untuk diturunkan dan mendapat misi. Liamida menjelaskan kalau semua agen lapangan harus menjadi admin terlebih dahulu. Bahkan sebelum Sam sudah ada 2 calon agen lapangan yang sekarang masih menjadi admin. Pada akhirnya Sam terpaksa mengikuti perintah Liamida dan duduk di samping 2 calon pembunuh bayaran. Very proactive. Look, I get that. I don't see how that translates into wet work. I'm Robert, and that's Barbara. Siang harinya, Liamida menghubungi pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Hugo. Mereka sedang membahas sebuah misi yang diberikan pemerintah kepada organisasi Kolektif. Ternyata misi itu adalah menghabisi Miro yang merupakan sang ketua mafia penjualan manusia serta menyelamatkan seorang hacker yang kita lihat di awal film. Alright. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah akan membayar 50 juta dolar apabila organisasi Kolektif berhasil menjalankan misi tersebut. Diketahui kalau organisasi Kolektif juga sering bekerja sama dengan pemerintah. Di sini Liamida mengatakan kepada Hugo kalau kelompok mafia Miro pasti sudah tahu kalau pemerintah akan menyewa jasa mereka.
Untuk itu, Liamida menyarankan Hugo agar melupakan saja misi tersebut. Namun Hugo tetap ingin menjalankan misi itu dan sekarang ia akan mendatangi sebuah lokasi yang diyakini tempat si hacker disekap. All right. So do we have a deal? Singkat cerita, Hugo mendatangi lokasi itu lalu menghabisi 2 penjaga yang ada di sana. Kemudian Hugo masuk ke dalam dan kembali membrutal. Sayangnya setelah Hugo meratakan mereka, si hacker tidak ada di tempat tersebut karena kita tahu si hacker sekarang berada di gedung terbengkalai di tengah hutan. Ketika sudah di rumah, Hugo kembali menghubungi Liamida untuk memberitahu kalau si hacker tidak ada di tempat tersebut. Hugo juga mengatakan kalau di tempat tadi musuh sepertinya sudah tahu akan kedatangan Hugo. Ia yakin kalau kelompok mafia Miro sudah menyuruh si hacker untuk meretas sistem organisasi kolektif. Sehingga siapapun yang datang dari organisasi kolektif, mereka akan lebih dulu mengetahuinya. Mendengar hal itu, Liamida menjawab kalau jalan satu-satunya kita harus memakai orang yang tidak ada di dalam sistem. I have to pull you out. To me that we need someone that's not in our system. Setelah itu, Liamida memanggil Sam ke ruangannya. Di sini Liamida memberikan Sam sebuah berkas mengenai identitas Miro. Liamida mengatakan kalau Miro adalah ketua kelompok dari para mafia perdagangan manusia. Miro juga dekat dengan para pejabat serta orang-orang kaya. Untuk itu Liamida ingin Sam memburu Miro serta menyelamatkan seorang hacker yang sebentar lagi akan dijual Miro. Mengingat Sam belum dimasukkan ke dalam sistem organisasi sehingga kelompok Miro tidak akan tahu siapa Sam sebenarnya. Field work is rarely simple. I promise I can get it done. Adegan berpindah ke kelompok Miro. Terlihat beberapa orang yang dirantai dan akan dilelang untuk dijual kepada pejabat serta orang-orang kaya termasuk si hacker. Di sini si hacker bertanya kepada Miro kenapa dirinya tidak segera dihabisi. Miro menjawab kalau si hacker adalah barang spesial dalam pelelangannya kali ini. Mengingat kemampuan si hacker pasti dibutuhkan oleh para pejabat dan orang-orang kaya. Tak lama dari itu, Miro dihampiri oleh 2 orang tangan kanannya. Di sini mereka memberitahu kalau Hugo yang merupakan pembunuh bayaran andalan organisasi kolektif tidak berhasil dijebak. Dan malah Hugo yang membantai sebagian anak buah Miro. Mendengar hal itu, Miro segera menyuruh kedua tangan kanannya agar mencari keberadaan Hugo untuk cepat dihabisi. Happily. And take it on the way. Get emotional. Cheers to you. Keesokan harinya terlihat Sam mendatangi kediaman Hugo atas perintah dari Liamida. It's a nice place. Ketika sudah di dalam, Hugo bertanya mengenai apa latar belakang Sam. Sam bercerita kalau ia dulunya pernah bekerja di kantor kejaksaan namun tiba-tiba dipecat tanpa suatu alasan. Hingga Sam memutuskan untuk menjadi seorang kriminal lalu diajak bergabung ke organisasi oleh Liamida. Mendengar hal itu, Hugo cukup kecewa karena seharusnya Liamida merekrut orang-orang yang berlatar belakang militer, CIA atau pasukan khusus seperti dirinya. Merasa diremehkan, Sam menjawab kalau ia merupakan seorang ahli karate. Follow me. My bad. Where are we going? From here. Setelah itu, Hugo kembali menjelaskan kalau target kita adalah Miro yang sekarang sedang menyandra seorang hacker kelas dunia. Namun yang menjadi inti dari misi ini adalah menyelamatkan si hacker karena pemerintah sangat membutuhkan keahlian si hacker tersebut. Sam sangat terkejut setelah tahu kalau si hacker dihargakan 50 juta dolar atau sekitar 700 miliar rupiah. Hugo menjawab kalau harga itu belum termasuk bonus. Kemudian mereka mencoba melacak salah satu orang yang akan diundang Miro untuk hadir di pelelangannya. Hingga pada akhirnya mereka menemukan satu orang bernama Lee yang sekarang ada di sebuah pantai. Saat itu juga saya mengajak Hugo untuk menangkap Lee agar mereka tahu di mana dan kapan lelang itu akan diadakan. Namun di sini Hugo menjelaskan kalau Sam akan mendatangi Lee seorang diri karena Hugo ingin melihat seberapa hebat kemampuan Sam.
Hugo hanya memberi kamera dan alat komunikasi supaya mereka bisa terus saling terhubung. Hugo juga menjelaskan apabila Sam mati, barulah ia yang akan turun tangan. I'm gonna need to borrow your car. Adegan beralih ke Lee yang saat itu sedang melakukan hobinya memotret seorang model cantik. Terlihat Lee juga dijaga oleh 4 orang anak buahnya. Tak lama Sam datang ke lokasi tersebut sambil dipandu oleh Hugo. Di sini Hugo mengatakan kalau Sam harus bisa dengan cepat menghabisi anak buah Lee dan jangan sampai ada dari mereka yang berhasil kabur. Kemudian Sam pun membidik mereka lalu terjadilah baku tembak. Setelah menghabisi semua anak buah Lee, Sam sempat termenung dan merasa bersalah karena di insiden tadi Sam tak sengaja malah menembak seorang model. Hugo juga beberapa kali memanggil Sam agar Sam terus fokus. Sam? Sam! Hingga pada akhirnya Sam pun melanjutkan misinya dengan menghentikan Lee yang hendak kabur. Di sini Sam bertanya kepada Lee kapan dan di mana Miro akan mengadakan lelang. Lee menjawab tidak tahu karena Miro hanya akan memberi kabar kepada setiap peserta lelang 3 jam sebelum lelang itu berlangsung. Sam kembali bertanya apakah Lee pernah bertemu dengan Miro. Lee menjawab kalau ia baru pertama kalinya diundang dalam pelelangan. Hugo yang melihat Lee di kamera, Hugo bisa menebak kalau Lee sedang berkata jujur. Namun sayangnya mata Lee terus fokus kepada Sam yang artinya Lee sedang mencoba mengidentifikasi wajah Sam. Untuk itu Hugo menyuruh Sam agar segera menghabisi Lee dan mengambil ponselnya. Wait, no! Singkat waktu Sam kembali ke rumah Hugo. Terlihat jelas Sam yang tertekan karena baru kali ini ia menghabisi seseorang yang tidak bersalah, yaitu si model yang tadi tak sengaja tertembak. Hugo yang tahu kalau perasaan Sam sedang terguncang, ia menjelaskan kalau seorang pembunuh bayaran profesional pasti pernah melakukan kesalahan seperti Sam, namun kita harus tetap kuat dan tegar. Hugo juga bercerita kalau Liamida bos mereka pernah membantai satu desa. Namun setelah pembantaian itu dilakukan, Liamida baru sadar kalau ia telah salah desa. Dan hebatnya Liamida tetap santai dan tidak seperti terjadi apa-apa. 100,000 for your first kill. Yeah. We're in a league of our own. Fucking nuts. Di sisi lain, tangan kanan Miro baru saja berhasil menemukan lokasi kediaman Hugo. Dan kebetulan lokasi itu tidak terlalu jauh dari tempat mereka sekarang. Mendengar hal itu, Miro langsung menyuruh satu tangan kanannya yang bernama Nikita untuk turun langsung menghabisi Hugo. Saat itu juga Nikita menuju rumah Hugo dengan membawa puluhan anak buahnya. Di sini Nikita meminta semua anak buahnya untuk jangan meremehkan orang yang sekarang mereka incar. Di balik itu, Hugo mengajak Sam untuk abok sebagai upaya dirinya menyenangkan hati Sam. Sam sempat bertanya apakah Hugo adalah seorang mantan militer. Hugo menjawab ya dan ia juga pernah menjadi CIA yang bertugas di Afrika. Tak lama Nikita dan anak buahnya datang. Di sini Nikita menyuruh 10 orang untuk masuk lebih dulu lalu terjadilah baku tembak yang cukup membrutalkan. Sam, get down! Terlihat Sam dan Hugo yang mampu menghabisi mereka satu persatu. Setelah cukup lama, akhirnya Nikita sendiri turun tangan untuk memburu Hugo. Hingga di suatu kesempatan, Nikita berhasil melemparkan peledak ke arah Hugo. Kemudian mereka berdua terlibat baku hantam yang sangat membrutalkan. Hugo yang saat ini sudah sangat kelelahan ditambah dalam keadaan abok pada akhirnya harus tewas di tangan Nikita. Setelah menghabisi Hugo, Nikita pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, tepatnya di rumah Hugo sebelah barat, Sam masih berusaha melumpuhkan satu anak buah Nikita. Hingga di suatu kesempatan, Sam berhasil memasukkan granat ke dalam baju anak buah Nikita lalu segera keluar. Setelah itu, Sam mencari Hugo di ruangan sebelah timur hingga ia menemukan Hugo yang tengah terkapar.
Sam pun dengan segera menghubungi bantuan walaupun keadaan Hugo seperti tidak akan bisa diselamatkan. Hang in there, buddy. Singkat cerita, Hugo dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Sam dihubungi oleh Liamida. Di sini Liamida meminta Sam untuk menghentikan misinya sekarang juga. Sam sempat menolak karena ia yakin Sam bisa menjalankan misi itu walaupun tanpa Hugo. Akan tetapi Liamida yang tidak mau lagi kehilangan orang, ia pun tetap memaksa Sam untuk mundur. We have to get him. It's not your responsibility. And if you give me this chance, I'll take care of it. Son, you're not listening. No, I'm staying. I'm not asking, Sam. So what? You're fine with Hugo dying for nothing? You weren't ready. Adegan berpindah ke Miro yang saat ini sedang meledeki si hacker. Miro meminta tangan kanannya untuk memandikan si hacker karena sudah 2 minggu si hacker belum mandi, apalagi si hacker akan dilelang pada besok pagi. Oh yeah, they're gonna eat that shit up. Tak lama dari itu, Nikita datang ke sana sambil membawa berita baik mengenai Hugo yang sudah berhasil ia habisi. Mendengar hal itu, Miro pun sangat senang karena yang selalu mengganggu kelompoknya kini sudah koit. Singkat cerita, acara lelang pun akan berlangsung. Terlihat para pejabat dan orang-orang kaya yang terpilih menghadiri acara tersebut. Ternyata di sana juga ada Sam yang sedang menyamar sebagai Lee, yaitu orang yang kemarin Sam habisi. Rupanya Sam tetap ingin menyelesaikan misi ini walaupun Liamida sudah melarangnya. Ketika sedang mengantri untuk masuk ke dalam, salah satu peserta lelang bertanya kepada Sam kenapa Sam tidak membawa wanita pendamping. Sam menjawab kalau ia memang suka sendiri. Kemudian mereka berdua berkenalan dan Sam mengaku sebagai Lee yang berasal dari Rusia. Mendengar nama Lee dan berasal dari Rusia, si peserta lelang mengatakan kalau perusahaannya akan membuka cabang di Rusia dan mereka bisa bekerja sama. Sam pun menjawab kalau kita akan membahasnya nanti. Sementara itu di dalam gedung terlihat si hacker yang terus mencoba melepaskan diri, namun hal itu tentu hanya sia-sia. Kembali ke Sam yang sekarang sudah ada di depan pintu masuk. Tangan kanan Miro sempat curiga kepada Sam yang saat itu masih memakai alat pendengar pemberian dari Hugo. Di sini Sam beralasan kalau satu telinganya sudah tidak berfungsi. Melihat itu, si peserta lelang yang tadi mengatakan kalau orang ini adalah calon partner bisnisnya dari Rusia. Pada akhirnya tangan kanan Miro percaya dan membiarkan Sam masuk. Saat sudah di dalam, Sam mengatakan kepada salah satu peserta lelang yang tadi kalau ia akan pergi ke toilet sebentar. Padahal Sam sedang berusaha mencari si hacker. Di sini Sam sempat melihat seorang wanita yang saat itu akan dibawa ke ruangan lelang oleh anak buah Miro. Hingga di suatu kesempatan Sam mencoba menyerang 2 anak buah Miro. Setelah berhasil menghabisi keduanya, Sam segera melepaskan ikatan di leher wanita tersebut. Di sisi lain, lelang pun sedang berlangsung. Terlihat Miro yang sudah membawa seorang wanita cantik yang akan ia jual. Miro mengumumkan kalau wanita ini akan dilelang dari harga terendah $500.000. Satu persatu peserta lelang mencoba menawarnya dari harga $500.000 sampai seterusnya. Hingga pada akhirnya wanita itu terjual di harga $800.000. Adegan berpindah ke Sam yang sekarang mendatangi beberapa anak buah Miro yang tengah berkumpul, lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. We have a problem. Ketika sedang baku tembak, tiba-tiba Sam dihubungi oleh seseorang yang mana ternyata orang itu adalah Hugo. Hugo mengatakan kalau ia tidak akan mati semudah itu. Terlihat Hugo juga sudah meretas sebagian CCTV yang ada di gedung tersebut. Walaupun sekarang Sam sudah terpojok, tapi dengan arahan Hugo, Sam mampu menghabisi sisa anak buah Hugo yang ada di sana. Di sisi lain, si hacker terlihat masih dalam keadaan dikurung dan sebentar lagi ia akan dilelang oleh Miro. Kembali ke Sam yang ternyata sekarang sudah terpojok oleh 2 tangan kanan Miro. Di sini Nikita menyuruh rekannya untuk segera ke tempat lelang sementara ia akan menghabisi Sam.
Hingga di suatu ketika saat Nikita sedang lengah, Sam langsung mencoba untuk melawannya dan terjadilah baku hantam. Setelah mereka saling baku hantam cukup lama, pada akhirnya Sam berhasil menghabisi Nikita. Kemudian Sam melepaskan 2 orang jamet yang sedang disandra lalu memberikan senjata kepada mereka. Di sisi lain, satu tangan kanan Miro yang tadi baru saja membawa si hacker ke tempat lelang. Di sini Miro mengatakan kalau si hacker adalah orang spesial karena bisa meretas semua sistem. Jangankan meretas sistem perusahaan yang menjadi saingan, sistem pemerintah juga ia bisa retas. Miro memulai lelang dengan harga 50 juta dolar. Terlihat semua peserta lelang sangat tertarik dan ingin membeli si hacker. Sampai pada akhirnya si hacker terjual dengan harga 200 juta dolar. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba 2 jamet tadi datang dan memberondong semua orang yang ada di sana. Miro dengan segera membawa si hacker kabur dan sempat mendorong satu tangan kanannya. Yang pada akhirnya si tangan kanan harus koit di tangan mbak-mbak jamet. Adegan berpindah ke si hacker yang sedang dihajar oleh Miro karena si hacker terus saja memberontak. Namun bersamaan dengan itu Sam berhasil menemukan mereka dengan dibantu oleh Hugo. Lalu tanpa ragu Sam melumpuhkan Miro dan langsung menghajar Miro sampai koit. Sam juga tidak lupa memotret Miro sebagai bukti lalu membawa si hacker keluar. Singkat cerita, Sam kembali menemui bosnya yaitu Liamida. Di sini Liamida mengatakan kalau sekarang mereka akan sangat kaya raya. Karena bukan hanya imbalan dan bonus yang masuk ke kas mereka, melainkan akan banyak lagi tambahan uang. Ternyata para musuh dan saingan dari orang-orang kaya yang semalam dihabisi juga ingin memberi Sam imbalan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.